Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman senantiasa sehat dan tetap semangat belajar ya. Oh iya, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang dipelajari berkah dan bermanfaat. Angkat tangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Halo teman-teman semua, masih semangat ya? Pada pelajaran yang kedua, kita akan belajar tentang sholat jamaah dan sholat qashar. Tapi pada video kali ini Ustazah hanya menjelaskan tentang sholat jamaah saja. Dan insya Allah pada video berikutnya Ustazah akan menjelaskan tentang sholat qashar. Sholat jamaah. Kata jama yang Ustazah beri tanda kurung ya. Jama artinya kumpul atau gabung. Nah, jadi pengertian sholat jama adalah dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu atau digabungkan. Nah, jadi sholat jama adalah dua sholat fardu yang digabungkan dalam satu waktu. Nah, Ustazah ulang ya. Sholat jama adalah dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Nah, dua sholat fardu. Pasti teman-teman sudah mengetahui ya, sholat fardu ada berapa ya? Tentunya ada 5. Yang pertama zuhur, yang kedua asar, yang ketiga maghrib, yang keempat isya, dan yang kelima subuh. Dan dikerjakan dalam satu waktu atau digabungkan. Jadi dua sholat fardu dikerjakan dalam satu waktu atau digabungkan. Itulah pengertian dari sholat jamaah. Baiklah, untuk lebih detailnya kita lihat penjelasan berikut ini. Nah, teman-teman, tentunya teman-teman sudah mengetahui ya, sholat fardu ada 5. Yang pertama subuh, yang kedua zuhur, yang ketiga asyar, yang keempat maghrib, dan yang kelima isya. Tentunya tidak semua sholat fardu dapat dijamak. Nah, ada sholat fardu yang tidak dijamak. Nah, yaitu sholat subuh. Jadi sholat fardu yang dapat dijamak yaitu zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, zuhur dijamak dengan asar dan maghrib dijamak dengan sholat isya. Nah, jika digabungkan, sholat zuhur digabungkan dengan sholat asar dan sholat maghrib digabungkan dengan sholat isya ya. Jadi sholat yang dapat dijamak yaitu, diperhatikan lagi ya Nah ya, sholat zuhur bisa digabungkan dengan asar dan sholat maghrib bisa digabungkan dengan sholat isya. Teman-teman semua, dari segi pelaksanaannya, sholat jamaah terbagi menjadi 2 macam ya. Sholat jamaah terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama jamaah takdim dan yang kedua jamaah takhir. Apa sih ya yang dimaksud dengan jamaah takdim? Yang dimaksud dengan jamaah takdim adalah menggabungkan 2 sholat dan mengerjakannya pada waktu sholat yang pertama. Contohnya menggabungkan sholat zuhur dan asar dan dikerjakan pada waktu sholat zuhur itu dinamakan dengan jamaah takdim. Baik, Ustazah ulang ya. Jamaah takdim adalah menggabungkan 2 sholat
dan mengerjakannya pada waktu sholat yang pertama. Misalnya sholat zuhur dan asar digabungkan, dikerjakan pada waktu zuhur, maka disebut dengan jamak takdim ya teman-teman ya. Baik, kita berlanjut kepada pembahasan jamak takhir. Apa sih pengertian dari jamak takhir? Pengertian dari jamak takhir adalah menggabungkan dua sholat dan mengerjakannya pada waktu sholat yang kedua. Contohnya, menggabungkan sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Nah, waktu isya itu adalah sholat yang kedua, sedangkan maghrib yaitu waktu sholat yang pertama. Jika sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya, maka disebut dengan jamak takhir. Baiklah teman-teman, kita membahas tentang kenapa sih sholat boleh dijamak ya, apa sebabnya ya. Nah, orang yang musafir atau orang yang melakukan perjalanan jauh diberikan rukhsah. Rukhsah artinya keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keringanan bagi musafir untuk menjamak atau menggabungkan sholatnya, di mana musafir tersebut melakukan perjalanan jauh sekitar 3 farsah atau 81 km. Misalnya teman-teman pulang kampung dari kota Depok ke kota Yogyakarta. Nah, maka boleh menjamak atau menggabungkan dua sholat fardu. Misal zuhur dengan asar atau maghrib dengan sholat isya dijamak ya. Teman-teman, Ustazah ulang ya, sebab boleh dilaksanakan sholat jamak: satu, dalam keadaan musafir atau melakukan perjalanan jauh sekitar 3 farsah atau 8 km. Yang kedua, ketika dalam keadaan darurat. Ketika kita dalam keadaan darurat atau dalam keadaan membahayakan seperti hujan lebat, gempa bumi, tsunami, atau gunung meletus, atau perang, maka kita dibolehkan untuk menjamak sholat atau menggabungkan dua sholat fardu jika dalam keadaan yang membahayakan. Yang ketiga, yaitu dalam keadaan sakit. Jadi orang yang sakit diperbolehkan atau diberi keringanan untuk melakukan sholat jamak. Teman-teman, sebab dibolehkannya sholat jamak yaitu dalam keadaan sedang berhaji. Orang yang melakukan haji boleh untuk melaksanakan atau mau dibolehkan untuk menjamak atau menggabungkan sholat. Alhamdulillah, cukup sekian materi kali ini tentang sholat jamak. Baiklah, Ustazah akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.